muslimin terjadi pada 13 Nubuwah, ya, di usia Rasulullah 52 tahun. Jadi 52 menjelang 53. Jadi ini detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah di kota Mekah, ya, karena beliau sudah akan menghijrah ke Madinah. Jadi apa pengertian hijrah? Hijrah itu meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, hubungan kerabat, hubungan sahabat dan orang-orang yang cintai serta tempat usaha. Betul-betul pergi untuk menyelamatkan akidah mereka. Aisyah berkata bahwa kaum beriman itu lari dengan agamanya kepada Allah dan Rasulnya karena takut terjadinya bencana terhadap agamanya, ya. Jadi ini termasuk dari penyelamatan akidah. Sama dengan dilakukan ketika hijrah ke Habasyah, itu juga penyelamatan akidah agar agama ini tidak terfitnah. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya hijrah? Tentu saja kita ketahui bahwa yang pertama cobaan dan tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Siksaan fisik itu tidak main-main lagi, ya. Begitu menyakitkan sampai-sampai bisa merenggut nyawa dari orang-orang muslim itu sendiri. Yang kedua, karena adanya jaminan keamanan dari orang-orang Yathrib yang sudah berbai'ah, ya, baik dari suku Aus dan suku Khosraj. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan pekan terakhir, ya, bagaimana dialog-dialog Rasulullah dengan apa, para pembaiatnya, bagaimana sudah diingatkan berkali-kali jika mereka berbaiat kepada Rasulullah konsekuensinya sangat besar, tapi mereka tidak mundur sama sekali. Mereka tetap teguh untuk membaiat Rasulullah. Yang ketiga, adanya pendustaan kaum kafir Quraisy terhadap ajaran Islam, ya. Mereka tidak mau Islam itu tumbuh di kota Mekah. Kekhawatiran mereka tersebut beralasan karena semakin hari pengikut umat Islam itu semakin bertambah. Kemudian karena Rasulullah dan para sahabat khawatir terjadinya petaka atas agama Islam itu sendiri sehingga seruan hijrah ini dilakukan, ya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, apa keistimewaan kota Madinah, ya? Walaupun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kota Madinah ini memiliki keistimewaan sendiri sehingga dipilih sebagai tempat berhijrah untuk Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama itu karena secara geografis letaknya kota Madinah itu sangat strategis, ya. Kota Madinah itu, Bu, di kiri kanannya, ya, di sebelah timur dan sebelah baratnya itu terlindungi oleh Gunung Cadas, ya. Gunung Cadas yang tinggi sekali, jadi dia seperti dibentengi kiri kanannya oleh gunung-gunung Cadas, yang Gunung Cadas itu tidak bisa dilewati oleh kuda, unta dan lain-lain. Inilah pernah waktu kita masih berada di Jazirah Arab, saya sudah jelaskan bahwa kenapa Jazirah Arab itu tidak pernah tersentuh oleh penjajahan, ya, baik dari Persia maupun Romawi karena letaknya sangat strategis, ya, susah susah untuk dimasuki karena adanya hamparan gunung-gunung Cadas ini. Jadi kiri kanan itu ada benteng alamiah di situ. Tidak perlu lagi dibuat, ya. Nah, di sebelah selatannya ada kebun-kebun kurma yang padat sangat luas. Jadi kuda pun itu susah untuk menembus kebun tersebut karena padat dengan perkebunan kurma. Sehingga waktu perang Khandaq, ya, maka perang Khandaq itu Salman Al Farisi memberi usulan kepada Rasulullah untuk membuat parit saja karena memang pintu masuk itu cuma satu kalau dari kota Mekah. Yang terbuka itu cuma sebelah utara, ya, sebelah utara kota Madinah. Jadi timur barat Gunung Cadas, kemudian di sebelah selatannya adalah hamparan perkebunan kurma. Yang kedua, kota Madinah ini terletak antara Mekah, ya, dan negeri Syam. 700 kilometer dari kota Mekah dan 450 kilometer dari negeri Syam. Jadi dia sudah dekat ke Syam. Dia berada di tengah-tengah sehingga orang-orang Quraisy yang mau berdagang ke negeri Syam itu otomatis harus melewati Madinah, ya, harus melewati Madinah. Jadi tempatnya itu strategis sekali. Yang ketiga karena kaum Ansor atau penduduk Madinah itu adalah orang-orang yang mahir berperang.
sehingga Nabi terlindungi oleh ahli harb, ya, orang-orang yang sudah terbiasa perang. Mereka bermusuhan antara kaum Khosraj dan Aus itu disebutkan dalam kisah, ada yang mengatakan 250 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Jadi selama itu mereka terus berperang sehingga perang menjadi biasa bagi mereka. Sebagaimana yang mereka sampaikan ketika Bai'ah Aqabah, mereka katakan, wahai Rasulullah, kami ini orang-orang yang terbiasa berperang, jadi kamu tidak usah takut kalau engkau diperangi, ya, karena mereka memang sudah terbiasa dengan itu. Kemudian dalam dalam hadis pun banyak disebutkan tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah ini, seperti yang dalam slide disebutkan, ya. Saya bacakan saja yang di slide ini berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambahannya. Utamannya disebutkan di hadis, yang saya disebutkan di slide itu poin-poinnya saja karena ini hadisnya cukup panjang. Yang pertama, karena Madinah itu memiliki banyak nama, ya, Yasrib, Obah, dan Madinah. Jadi Yasrib sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian diberi nama Madinatul Munawwarah setelah Rasulullah hijrah ke sana. Kecintaan Rasulullah dan didoakan oleh beliau, ya. Rasulullah, Madinah merupakan tanah yang beliau cintai karena beliau sudah katakan, kuburanku adalah kuburan kalian, nyawaku adalah nyawa kalian. Maka tempat tinggal kaum Ansor itu merupakan tempat kecintaan Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah. Kemudian dalam hadis juga disebutkan kota Madinah satu-satunya kota yang terlindung oleh Dajjal dari penyakit taun, ya. Siapapun yang masuk ke Madinah maka dia akan selamat dari Dajjal. Keutamaan sabar ketika ditimpa kesulitan di Madinah. Keutamaan mati di Madinah itu disebutkan semua dalam hadis-hadis, ya. Terbebas dari polusi kejahatan. Kemudian Allah menjaga Madinah dari tangan-tangan haram. Dia kota yang bersih dari dosa. Dia tanah haram. Di sana kita tidak boleh berkata-kata atau bertindak semaunya, ya. Akan nampak balasan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, Madinah adalah kota yang baik untuk mereka jika mereka mengetahui. Setiap ada orang yang membencinya, maka Allah akan mengganti orang tersebut dengan orang yang lebih baik untuk tinggal di situ. Setiap orang yang kuat menanggung kesulitan dan cobaan hidup di sana, maka aku akan memberikan syafaat untuk kesaksian untuknya di hari kiamat. Banyak sekali kelebihannya. Rasulullah bersabda pula, tidak ada seorang pun yang menipu penduduk Madinah kecuali dia akan larut. Dia akan larut dan hancur sebagaimana larutnya garam di dalam air. Karena memang ini Madinah kota yang diberkahi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram dan berdoa untuknya. Aku pun telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana dilakukan Ibrahim. Aku berdoa di setiap mud dan soknya sebagaimana Ibrahim untuk Mekah. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, ya, itulah dari keutamaan-keutamaan kota Madinah. Maka hijrah di sini dimulai dari mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, aku diperlihatkan tentang tempat kalian berhijrah, yaitu tempat yang banyak kurmanya dan di antara dua kumpulan batu harroh. Yang ini tadi saya sebutkan bahwa di sisi-sisinya itu dia dibentengi oleh pegunungan batu cadas. Lalu Rasulullah berdiam beberapa hari dan keluar dengan gembira menemui sahabatnya. Mimpi pertama Rasulullah belum tahu apakah itu kota Madinah, ya. Nanti di mimpi berikutnya baru Rasulullah diperlihatkan bahwa itu adalah kota Madinah. Sampai dia dikatakan dalam sebuah hadis yang lainnya bahwa aku diperlihatkan tentang tempat hijrah kita yang banyak pohon kurmanya sehingga aku mengira itu adalah Yamamah atau Hajar atau Khaybar, ya. Karena Rasulullah belum tahu. Karena di Yamamah juga banyak pohon kurma, di Hajar juga pun seperti itu, maupun begitu pun di Khaybar. Makanya orang-orang Yahudi eksodus dari Palestina waktu dia berhijrah dari Palestina karena diserang oleh Babilonia,
mereka menuju Khaybar, ya. Ada yang menuju Yasrib dan ada yang menuju Khaybar. Karena dalam kitab suci mereka memang disebutkan bahwa nabi terakhir itu akan keluar dari tempat yang eh, berbatu-batu, ya, gunung-gunung batu dan yang banyak kurmanya. Makanya ada yang menuju ke Khaybar dan ada yang menuju ke Yasrib, ya. Ternyata kota tersebut adalah Yasrib. Jadi pada mimpi keduanya Rasulullah diperlihatkan dengan jelas bahwa tujuan hijrah itu adalah kota Yasrib. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, aku diperintahkan untuk berhijrah ke negeri yang akan memakan kota-kota lainnya. Maksudnya di sini nanti Madinah itu akan menguasai kota-kota di sekitarnya. Karena kita ketahui bahwa setelah Rasulullah hijrah selama 10 tahun di kota Madinah, itu bisa mengislamkan seluruh jazirah Arab sehingga kota Madinah menjadi pusat, ya, pusat kota, pusat pemerintahan pada saat itu. Dan Madinah akan menghilangkan orang-orang buruk sebagaimana besi dihilangkan dari karatnya. Nanti kita lihat bagaimana ketika ada 3 Yahudi di kota Madinah, ya, Bani Koinuko, Bani Nadir dan Bani Quraizoh, itu satu persatu itu hilang keluar dari kota Madinah, ya, ada yang dibunuh semuanya dipenggal, ada yang diusir, mereka menuju Khaybar. Seperti inilah hadis yang disebutkan. Jadi Madinah akan menghilangkan orang-orang buruk sebagaimana besi dihilangkan dari karatnya. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin berhijrah maka berhijrahlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu, maka setelah mendengarkan perintah berhijrah, mulailah para sahabat berhijrah secara diam-diam, ya. Jadi hijrah ini dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Dan Rasulullah adalah orang yang terakhir berhijrah. Kenapa? Karena beliau ingin memastikan bahwa kaum muhajirin itu tiba di kota Mekah dengan selamat. Beliau tetap tinggal di kota Madinah dulu, di kota Mekah dulu, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar beliau bisa memastikan, ya, bahwa orang-orang di kota Mekah itu bisa baik-baik saja walaupun itu sangat mengancam nyawa beliau sendiri. Yang tertinggal waktu itu setelah hijrahnya para sahabat, yang tertinggal cuma Nabi, kemudian Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, ya, serta beberapa tawanan yang memang disandera dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tinggal sedikit sekali, ya, karena mereka sudah berhijrah. Nah, Abu Bakar sendiri itu sudah berulang-ulang kali mohon izin, ya, mohon izin untuk hijrah. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah memohon kepada Rasulullah agar dia bisa menemani dia agar dia tinggal dan bisa menemani hijrahnya Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Rasulullah mempersilahkannya untuk hijrah duluan. Berbanding terbalik dengan Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu sudah berulang kali mohon izin kepada Rasulullah untuk bisa berhijrah, tetapi Rasulullah terus menenangkannya, ya. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, "Jangan terburu-buru wahai Abu Bakar, semoga Allah memberikan seorang teman untukmu," ya. Padahal nanti memang Abu Bakar diminta oleh Rasulullah untuk menemani dirinya berhijrah. Selain itu Rasulullah juga mengatur strategi-strategi agar kaum muslimin itu selamat sampai di tujuan. Beliau memerintahkan agar orang-orang yang kuat itu pergi berhijrah bersama orang-orang yang lemah. Orang-orang yang kaya pergi berhijrah bersama orang-orang yang miskin. Masya Allah pengaturannya Rasulullah, ya. Kalau orang lemah sama orang lemah pergi, mereka nanti dikejar oleh kaum musyrik atau orang kafir Quraisy, maka mereka tidak bisa apa-apa lagi. Begitupun ketika orang miskin bergabung dengan orang miskin dalam perjalanan, maka bagaimana nanti mereka memenuhi kebutuhan makan mereka, ya, seperti itu. Sehingga Rasulullah memerintahkan yang kuat berjalan dengan yang lemah, yang kaya berjalan dengan yang miskin supaya ada saling ketergantungan di antara mereka. Masya Allah. Sampai sejauh itu Rasulullah memperhatikan. Selain itu Rasulullah juga mengadakan kesepakatan dengan orang-orang Ansor, ya, untuk membagi penempatan muhajirin yang sudah tiba lebih dahulu di Madinah, di rumah mana mereka harus tinggal, yang keluarga ini harus tinggal di mana, yang ini keluar mana, itu sudah diatur dan sudah dipertimbangkan matang-matang oleh Rasulullah. Tapi ibu-ibu,
kenyataannya bahwa, hijrah itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Kafir Quraisy tetap berusaha menghalang-halangi mereka keluar dari kota Mekkah. Kalau mau dipikirkan seharusnya mereka senang bahwa orang-orang Islam, keluar dari Mekkah dan bukannya itu mereka inginkan selama ini, karena mereka tidak mau kota Mekkah itu menjadi kota Islam yang menghilangkan kepercayaan-kepercayaan mereka. Mereka menghalang-halangi tumbuhnya Islam. Tetapi ketika umat Islam mau berhijrah, mereka pun menghalang-halanginya karena terlalu banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka pikirkan. Yang pertama mereka pikir bahwa di Madinah itu orang-orang yang sudah, terbiasa berperang. Kalau umat Islam keluar ke kota Madinah, itu artinya mereka akan bisa menyusun kekuatan di sana, mereka bisa belajar berperang dengan orang-orang Madinah dan akhirnya akan kembali ke Mekah untuk menyerang mereka. Itu yang pertama yang mereka pikirkan. Yang kedua, mereka pikirkan bahwa kalau, orang-orang Islam berada di kota Madinah dan kota Madinah merupakan tempat persinggahan mereka untuk berdagang ke negeri Syam, boleh saja hal itu menyebabkan orang-orang Islam, balas dendam kepada mereka, lalu, menghalang-halangi perjalanan perjalanan dagang mereka. Jadi banyak sekali yang mereka pikirkan sehingga mereka berusaha untuk, menghalang-halangi umat Islam untuk berhijrah ke Madinah, untuk, berkumpul semua di sana dengan, orang-orang Ansor ya. Nah, di antara sahabat yang pertama kali berhijrah itu adalah, Abu Salamah dan keluarganya. Masya Allah ini juga, luar biasa ya, ujian-ujian Rasulullah ujian-ujian para sahabat ketika berhijrah dan mungkin kita pun ya pernah merasakan ujian-ujian seperti itu ketika sudah berhijrah. Omongan-omongan keluarga, bahkan ada yang sudah tidak diakui oleh keluarganya, ada yang mengatakan, "Kau mau ngapain di sana? Bikin apa? Tidak punya rumah, tidak punya harta," ya seperti itu. Nah, Abu Salamah dan keluarganya, sudah bersiap-siap untuk berhijrah ke Madinah, masya Allah. Begitu keluar dari kota Mekkah, tiba-tiba, dia dihadang oleh keluarga Ummu Salamah ya. Jadi Ummu Salamah ini anaknya Umayyah. Bapaknya tuh sangat terkenal. Umayyah ini terkenal sekali ibu-ibu, dengan kedermawanannya ya. Bahkan dia disebut dengan Roisus Safar. Orang kalau bersafar dengan, Umayyah, itu dia sudah bilang, "Siapapun yang ikut bersafar dengan saya, maka, tidak ada yang boleh menanggung makanannya kecuali saya sendiri." Jadi ini luar biasa. Mau perjalanannya, untanya, kemudian makannya itu dia tanggung semua. Sehingga, di mana-mana pun orang mengenal si, Umayyah ini. Nah, ketika keluar itu, Bani Mughirah al-Makhzumi, keluarga dari Ummu Salamah ini menghadang mereka. Lalu dia katakan, kepada Abu Salamah, "Wahai Abu Salamah, mungkin engkau akan kuat menempuh perjalanan ini. Tetapi apa salahnya istrimu ini? Kenapa juga harus mau dibawa-bawa? Kami sebagai keluarganya tidak ada yang setuju dan akan menahan, Ummu Salamah." Lalu mereka mendekati Ummu Salamah dan, menarik Ummu Salamah beserta anaknya ya, si Salamah ini. Si Abu Salamah tidak bisa berkutik ya. Dia tidak punya kekuatan juga untuk melawan, akhirnya dia 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 relakan saja istrinya diambil oleh pihak keluarganya. Tetapi karena dari jauh keluarga, Abu Salamah juga ini melihat ya dari kaum Bani Abdul Asad, dia melihat bahwa, Abu Salamah diperlakukan tidak baik oleh keluarga istrinya, maka mereka pun datang, lalu mengancam ya. Mereka mengambil, mereka katakan, "Karena kamu mengambil, Ummu Salamah dari suaminya, maka kami pun tidak akan membiarkan cucu kami berada di tangan kalian." Jadi si Salamah ini diperebutkan waktu itu ya. Ditarik sana, ditarik sini tangannya, sehingga di dalam buku The Great Story Muhammad itu dikatakan saking kuatnya tarikan antara kedua kubu, keluarga ini, sampai-sampai tangan, Abu Salamah itu patah ya. Bukan Abu Salamah, si Salamah anaknya itu, sampai dikatakan patah seperti itu. Akhirnya, keluarga Abu Salamah berhasil merebut, Salamah dari tangan, keluarga Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah dibawa pulang oleh keluarganya, anaknya dibawa pulang oleh keluarganya Abu Salamah hijrah ke Madinah. Jadi yang tadinya, ibu-ibu bisa bayangkan tadinya mereka bersatu keluarga mau berangkat berhijrah itu terpisah di tengah jalan.
kesedihan Ummu Salamah ini Masya Allah luar biasa. Setahun itu Bu, setahun dia pendam kesedihannya. Tiap hari itu seperti orang gila, dia ke tempat di mana dia dipisahkan oleh anak dan suaminya. Di situ dia duduk, menangis sepanjang hari sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib baru dia pulang. Tidak ada juga yang memperhatikan dia. Pokoknya tidak ada yang kasihan, baik keluarganya sendiri maupun keluarganya Abu Salamah. Dibiarkan saja, ya. Begitu terus sampai 1 tahun. Ya. Ibu bisa bayangkan bagaimana dipisahkan dari suami, dipisahkan dari anak, ya. Itu sudah namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia tidak bisa apa-apa karena ini keluarga besar dua-duanya ini. Bisa perang kalau salah-salah. Sampai setahun seperti itu, sampai satu hari, waktu dia sementara menangis di tempat, di mana dia dipisahkan oleh anak dan suaminya, lewatlah, sepupunya Abu Salamah ya, sepupunya Abu Salamah. Dia lihat kasihan ini iparnya, seperti itu setiap hari menangis. Akhirnya dia pulang, dia bujuk-bujuk ini keluarganya Abu Salamah, dia katakan, "Apa kalian tidak kasihan itu sama Ummu Salamah? Sudah dipisahkan dari suaminya, terus kalian pisahkan juga dia dari anaknya. Badannya sudah kurus kering, tidak terurus ya, kembalikanlah, kasihan dia." Akhirnya tergeraklah ini hati keluarga Abu Salamah, lalu si Salamah dikembalikan kepada ibunya. Nah, keluarganya Ummu Salamah karena dia melihat bahwa keluarganya Abu Salamah sudah mengembalikan anaknya kepada Ummu Salamah, akhirnya dia katakan kepada Ummu Salamah, "Ambillah anakmu, kemudian susulah suamimu." Ya. Wah, gembira sekali siapa sih Ummu Salamah ini. Tidak 2 kali diperintah, pokoknya dia siapkan perbekalannya untuk berangkat ke Madinah menyusul suaminya. Setahun ini Bu ya, setahun. Dia susul cuma berdua, bayangkan mau menuju dari Mekah, saya sudah sebut tadi bahwa dari Mekah ke Madinah itu 700 kilometer. Perjalanan dengan unta, itu memakan waktu sebulan ya, makan waktu sebulan. Eee, kalau cepat bisa sampai 3 sampai 1 pekan. Ini perempuan, Bu, perempuan yang membawa unta tersebut 700 kilometer, dari Palopo saja ke Makassar itu kan tidak sampai ya 700 kilometer. Pergilah dia dengan anaknya dengan bawa perbekalannya. Nah, tiba di daerah Tanaim, dia bertemu dengan Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha lalu mengatakan, "Kau hendak ke mana wahai, Ibnu eee, Ibnu Umayyah ya, karena dia kenal sekali dengan bapaknya si si Ummu Salamah ini. "Kau hendak ke mana?" Dia katakan, "Saya hendak, membawa agamaku menuju ke Madinah dan menyusul suamiku beserta anakku." Dia katakan tadi, dia tanya lagi, "Apa kau sendirian?" Dia katakan, "Iya, saya bersama yang menyertaiku cuma Allah dan anakku Salamah." Lalu ini, Utsman bin Tolha tidak tega lihat dia seorang perempuan harus, melewati gurun pasir yang sangat ganas seperti itu ya, pasti seorang diri, tidak ada laki-laki yang menemaninya, tidak ada kabilah. Akhirnya dia ini baru-baru datang dari Madinah, bertemu di daerah Tan'im, langsung menawarkan diri untuk mengantarkan, Ummu Salamah. Lalu dia pergi, dia katakan, "Naiklah ke untamu, saya akan menuntunmu ke sana." Jadi dia pergi, Ummu Salamah naik ke unta, baru dia, pegang tali kekang unta tersebut. Masya Allah, Utsman bin Tolha ini Bu belum masuk Islam, ya belum masuk Islam, dia masih kafir. Tetapi dia sangat menghormati, Ummu Salamah. Sepanjang perjalanan, tidak ada sepatah kata pun yang dia keluarkan dari bibirnya. Dia bawa Ummu Salamah dengan anaknya sampai tiba di kota, di mana, di Mekkah, di Madinah, ya, sampai tiba di Madinah. Lalu dia tunjukkan di mana keberadaan, Abu Salamah. Lalu dia bertemu dengan Abu Salamah dan dia pamit. Kata Ummu Salamah, "Saya tidak pernah melihat laki-laki yang sangat baik akhlaknya ya, baik moralnya kecuali, siapa, Utsman bin Tolha." Ya. Itu pengakuan dari Ummu Salamah. Akhirnya alhamdulillah setelah itu mereka, bisa bersatu keluarga mereka kembali. Kisah selanjutnya, yang hijrah pertama kali juga adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi.
Kalau ini Bu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dia berasal dari Romawi. Waktu dia datang ke kota Mekah itu, dia dalam keadaan melarat ya, melarat sekali, tidak punya harta sedikit pun. Yang dia bawa cuma pakaian di tubuhnya. Nah, begitu datang ke kota Mekah, dia berdagang, di situ dia sudah mulai naik rezekinya sehingga menjadi orang yang kaya raya waktu itu. Nah, waktu hendak berhijrah, dia membawa 10 untahnya, 10 ekor unta yang muatannya itu barang-barang dan hartanya. Tetapi di luar kota Mekah dia dihadang oleh para pembesar-pembesar kafir Quraisy ya. Lalu dikatakanlah kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, mereka mengatakan seperti ini. Wahai Suhaib, kau dulu ke kota Mekah dalam keadaan melarat ya. Sekarang kau mau pergi dengan harta bendamu, tidak bisa. Tidak bisa. Kau tidak bisa pergi dengan seenaknya saja seperti itu. Lalu si Suhaib berkata seperti ini. Apakah kalau saya meninggalkan hartaku semuanya, kalian akan mengizinkan aku untuk pergi? Lalu mereka katakan iya sambil tertawa-tawa ya, karena mereka pikir tidak mungkin Suhaib ini mau pergi tanpa hartanya ya. Sudah berusaha, dia sudah sekuat tenaga mengumpulkan harta sebanyak itu, tiba-tiba dia mau tinggalkan. Jadi mereka tidak berpikir bahwa Suhaib akan mau meninggalkan hartanya. Mereka berpikir bahwa Suhaib akan membatalkan hijrahnya dan tinggal bersama mereka. Tapi ternyata mereka salah. Apa jawab Suhaib? Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan, ambil semua hartaku dan biarkan aku pergi. Akhirnya Suhaib pergi, ibu-ibu sekalian, hanya dengan baju yang melekat di badannya. Tidak membawa harta sedikit pun, berhijrah menempuh perjalanan sejauh itu. Ya. Tidak membawa unta-untanya. Bisa kita bayangkan. Mendengar itu, Rasulullah mendengar tentang Suhaib, Rasulullah segera menemuinya di tengah perjalanan di luar kota Mekah, ditemuinya dan apa dia katakan? Beruntunglah perdaganganmu wahai Abu Yahya, ya, beruntunglah perdaganganmu dengan Allah wahai Abu Yahya. Akhirnya turun surah ya, ada turun surah terkait Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillahi wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Tidak terbetik sedikit pun Suhaib ini untuk mempertahankan hartanya ya. Karena dia yakin bahwa harta itu hanya urusan dunia dan Allah serta Rasulnya dan tujuannya ke Madinah itu lebih dari segala-galanya. Jadi sudah tidak tergoyahkan lagi keyakinannya dengan harta dan yang lainnya. Masya Allah. Sampai-sampai turun ayat khusus tentang Suhaib ini. Bangga sekali kita Bu ya kalau Masya Allah ada ayat turun terkait diri kita. Masya Allah. Termasuk yang pertama hijrah yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini awalnya Umar, Hisham, dan Ayyas itu berjanji bertemu di Tanabbut. Ya, eh, seperti ada lembah ya. Mereka bertemu untuk di situ untuk sama-sama berhijrah ke Madinah. Nah, setelah perjanjian itu Umar pulang. Umar pulang ke rumahnya, dia mengambil pedang, mengambil busur, mengambil anak-anak panah. Setelah itu dia pergi ke Ka'bah dan bertawaf. Bertawaf 7 putaran. Setelah tawaf lalu dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia katakan kepada pembesar-pembesar Quraisy yang ada di Mekah, apa dia katakan? Barang siapa yang ingin ibunya berduka, ya, barang siapa ada yang ingin ibunya berduka, istrinya jadi janda, dan anaknya menjadi yatim, maka hadanglah aku besok di lembah tersebut. Ini dia tantang ini. Orang pergi hijrah sembunyi-sembunyi, dia malah menantang. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini hadis doif, ya, tapi di beberapa literasi buku-buku sirah itu disebutkan seperti ini. Bahkan hadisnya di Sahih Bukhari. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, ya, yang sampai dikatakan setan pun takut pada Umar. Bagaimana keislamannya? Jadi kalau dia katakan ini hadis doif,
Kita bisa lihat bagaimana ketika Umar masuk Islam, maka, saat itu, umat Islam sudah bisa ya, sudah berani untuk melakukan sholat di sekitar Ka'bah waktu itu. Berkat keislamannya Umar bin Khattab, karena memang dia digambarkan sebagai orang yang tidak ada takutnya. Kalau dia sudah memakai pakaian besinya, maka ketika dia berkelahi hanya ada 2 dalam pikirannya, dia terbunuh atau membunuh. Sehingga orang, sama Umar itu juga segan sekali, ya takut. Setelah mengancam seperti itu, menawarkan seperti itu, tidak ada yang bersuara, semuanya bisu, ya. Maka keesokan harinya Umar berhijrah dengan 20 orang dari kalangan orang-orang miskin dan lemah tanpa diikuti oleh kaum Quraisy. Nah, ketika tiba di lembah Tanabbu, ternyata Hisham itu sempat ditangkap ya. Dia ditangkap kemudian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi dia tidak bisa pergi berhijrah. Tidak tidak bisa memenuhi janjinya untuk bertemu di daerah Tanabut itu. Eh, yang datang justru Iyas. Tiba di Kuba ternyata Abu Jahal menyusul. Nah, ini Abu Jahal dengan Ayas ini Bu bersaudara, saudara seibu ya, saudara seibu tapi lain bapak. Jadi kayak sepertinya ibunya itu menikah dengan bersuamikan bapaknya Abu Jahal. Setelah itu mungkin eh, baru dia menikah dengan bapaknya Ayas. Jadi dia seibu lain bapak ya, Abu Jahal dengan Ayas ini. Nah, karena adiknya, ya susullah ceritanya, kemudian dia bujuk Ayas, dia katakan, "Wahai Ayas, ibu kita ya, ibu kita itu tidak pernah menyisir rambutnya sejak engkau pergi, dan dia katakan dia tidak akan menyisir rambutnya sampai melihat engkau. Dia tidak mau berdiri dari duduknya, dia tidak mau makan, tidak mau mandi, dia tidak mau minum sampai bertemu engkau." Ayas yang memang sangat sayang sama ibunya mendapatkan laporan seperti itu, hatinya goyah ketika dia dibujuk-bujuk oleh Abu Jahal. Nah, melihat si Ayas sudah mulai goyah, Umar bin Khattab menyampaikan kepadanya, "Wahai Ayas, ya, wahai Ayas, jangan kau tergoda, ya. Ibumu itu kalau tidak mandi dan kutu-kutu memenuhi kepalanya, pasti dia akan mandi. Kemudian nanti kalau tidak minum, dia kehausan, pasti dia akan minum. Begitupun juga kalau dia kelaparan, dia pasti akan makan. Tidak tidak mungkin itu dia tidak akan makan, dan tidak mungkin dibunuh sampai mati. Dia bukan orang bodoh untuk melakukan hal seperti itu, ya. Tetapi karena terus dibujuk-bujuk oleh Abu Jahal ini, akhirnya Ayas tidak kuat, ya, dia tidak kuat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ibunya seperti itu karena kepergiannya. Akhirnya karena dia berkeras untuk pulang melihat ibunya, dan dia juga perasaannya tidak mungkin saudara saya ini bohong ya, karena saudaranya. Akhirnya dia berkeras untuk pulang. Jadi Umar bin Khattab katakan, "Baiklah Ayas, kalau kau tidak mau mendengarkan nasihatku, maka bawalah ini, saya punya unta." Jadi waktu itu Ayas katakan, "Saya mau pulang dulu lihat ibu saya, sekaligus saya mau mengambil beberapa harta saya yang tertinggal." Ya. Lalu kata Umar, "Baiklah kalau begitu, bawa bawa untaku ini bersamamu. Untaku ini ada jinak, sangat jinak dengan orang yang menungganginya dan sangat cepat larinya." Abu Jahal, akhirnya dia turun dari untanya. Begitu dia turun dari untanya, maka segera Abu Jahal dengan Haris ini langsung membekap mulutnya dari belakang, kemudian diikat kuat-kuat dan dibawa masuk ke kota Mekah. Sampai di Mekah, masya Allah, sudah dia digebukin, dia disiksa oleh keluarganya dan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ibunya pun mengatakan apa?
mulai saat ini aku tidak punya anak yang bernama Ayyas ya. Jadi dia tidak diakui anak oleh ibunya sendiri. Jadi Hisham dengan Ayyas ini disiksa terus-menerus oleh orang-orang Quraisy hampir selama 2 tahun ya. Sebentar ya, Bu. Siapa? Orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh keluarganya sendiri. Nah, setelah apa? Eh, setelah perang Badar ya. Setelah perang Badar baru Rasulullah memerintahkan kepada Walid untuk menculik mereka. Ya. Saking beratnya ini siksaan yang diterima mereka berdua oleh Ayas dan Hisam sampai-sampai Allah turunkan surah Az-Zumar ayat 53 sampai 55 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah garis bawah Allah sebutkan di sini yang melampaui batas karena sebenarnya si Ayas ini sudah selamat dari orang-orang kafir Quraisy tapi karena dia tidak bisa menahan dirinya sehingga akhirnya masuk kembali ke dalam genggaman orang-orang Quraisy ya. Qul ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku alladzina asyrafu ala anfusihim yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah mereka berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kalian. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang kepada kalian azab. Tsumma la tunsorun, lalu kalian tidak bisa ditolong lagi. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu mir rabbikum, dari Tuhanmu, maksudnya Al-Qur'an. Min qabli, sebelum datang min qabli, sebelum kumul adab, datang kepada kalian adab baghtah, dengan tiba-tiba ya, dengan mendadak. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Akhirnya setelah perang Badar Rasulullah memerintahkan Walid ya. Walid ini saudara kandung dari Khalid bin Walid ini untuk mencuri Ayas. Jadi saudaranya Khalid bin Walid itu duluan masuk Islam, Bu, baru Khalid. Ya. Mencuri Ayas dan Hisham. Datanglah si Walid ini ke kota Mekah ya, datang diam-diam di malam hari, kemudian menemui istrinya Ayas. Lalu karena istrinya juga tidak pernah bertemu dengan suaminya ya selama 2 tahun itu karena memang dia dikurung, disiksa. Ditunjukkanlah tempat penyiksaannya Ayas. Maka pada malam hari mengendap-endaplah Walid ini masuk ke tempat disekapnya Ayas dan Hisham. Lalu dia dengan pedangnya dia bebaskan keduanya, dia putuskan rantai yang mengikat tubuh dan kakinya, lalu dibawa ke luar kota. Di luar kota dia dipertemukan dengan istrinya karena sudah rindu sekali 2 tahun juga tidak pernah ketemu, tapi tidak bisa berlama-lama, kesian karena ini dalam keadaan yang sangat menegangkan karena dia dicuri. Kemudian akhirnya dia bawa Ayas dan Hisam ini ke kota Madinah dan akhirnya Ayas dan Hisham terbebas dari orang-orang kafir Quraisy ya. Di sini ada beberapa rumah ya ibu-ibu yang kita bisa lihat yang ditempati oleh orang-orang muhajirin dan di tempat orang-orang Ansor. Ini saya sudah jelaskan tadi semuanya. Kita langsung ke slide yang terakhir ya. Ini pembagian bagaimana orang-orang suku Aus dan Khosroj itu membagi mereka. Jadi rumah Mubashir bin Abdul Munzir di Kuba. Jadi Kuba itu sebelum masuk di kota Mekah.
Disitulah pertama kali Rasulullah singgah dan membangun Masjid Kuba ketika hijrahnya. Ya, rumah Mubashir bin Abdul Munzir di Kuba itu ditempati Umar dan keluarganya, Umar bin Khattab dan keluarganya. Kemudian rumahnya Khubaib bin Isaf ditempati oleh Tolha bin Ubaidillah, ibunya dan Suhaib. Ya, Suhaib tadi yang dari Romawi ya. Kemudian rumahnya As'ad bin Zuroro, masih ingat kan As'ad bin Zuroro? Iya. Yang 6 orang pemuda yang jadi asbab juga terjadinya Bai'ah Aqabah 1 dan 2 itu ditempati oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Kemudian rumahnya Sa'ad bin Khaisamah ditempati oleh para bujang-bujang ya yang belum berkeluarga. Kemudian rumahnya Abdullah bin Salamah ditempati Ubaidillah bin Harith dan keluarganya. Rumahnya Bani Jahjabah ditempati oleh Zubair bin Awam dan istrinya. Rumahnya Bani Abdul Ashal ditempati oleh Mus'ab bin Umair dan istrinya. Kemudian rumahnya Bani Najjar ditempati oleh Utsman bin Affan dan istrinya. Jadi yang Bani Najjar ini adalah keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari neneknya ya, si Salma. Ibu mungkin masih ingat ya, Salma itu istrinya siapa Bu? Jangan-jangan sudah lupa semua? Siapa kakeknya Rasulullah yang menikah dengan Salma? Hashim. Ya, Hashim, Masya Allah masih ingat ya. Alhamdulillah. Oke, hikmahnya satu, kaum Ansor benar-benar memahami dan menyadari perlunya kesiapan mereka melindungi Rasulullah akan menghadapkan pada permusuhan dengan kaum Yahudi dan kaum musyrikin yang merupakan musuh Rasulullah. Jadi ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah, konsekuensi ini sudah diterima oleh kaum Ansor. Ya, ini berarti jihad meskipun pokok-pokok baiat tidak menyebutkan tentang jihad secara jelas, tapi dengan mengakui seperti itu berarti kaum Ansor sudah mengakui siap berjihad dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dua, usaha para pembesar Quraisy untuk menangkap kaum muslimin setelah mengetahui usaha kaum muslimin mengatur penjagaan terhadap Rasulullah, ini mengisyaratkan kesyirikan dan kekufuran akan senantiasa memusuhi iman dimanapun juga. Ibu, hikmah-hikmah ini silahkan di-share saja di grup ya, bisa dibaca Ibu Cica nanti silakan di-share ya di grup. Ini masih ada waktu 15 menit karena tadi Ibu Nur Hidayah belum selesai kultumnya, jadi kita beri waktu untuk Ibu Nur Hidayah menyelesaikan kultumnya dulu. Ini insya Allah selesai. Pertemuan pekan depan insya Allah kita bahas tentang hijrahnya Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu pertemuan terakhir insya Allah pekan depan, setelah itu kita masuk ke pendalaman sirah. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi